Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa semester 3 Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, Fakultas Syariah, Universitas Barusan Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 248312023. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini karena untuk memenuhi tugas UTS ujian semester atau kuliah hukum bisnis Islam. Saya mengambil materi tentang DSN, MUI, dan bisnis syariah di Indonesia. Kita akan membahas tentang DSN MUI, tentang tantangannya, tentang kedudukannya, tentang landasan hukumnya, dan kekuatan fatwanya dan sebagainya. Kita akan membahas dalam video ini. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kedudukan dan peran utama dari Dewan Pengawas kedudukan dan peran utama dari DSN, Dewan Nasional dan juga DSN MUI. Yang pertama, yaitu menjadi otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa ekonomi syariah. Jelas. Lalu yang kedua, menjadi penghubung antara hukum Islam dan juga hukum nasional. Ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan legitimasi dan kepastian hukum dalam berbisnis atau hukum bisnis syariah. Lalu yang keempat, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Itu ada kedudukan dan peran utamanya. Kita lanjut lagi ke landasan hukum bisnis syariah. Perlu kita ketahui terdapat tiga hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan juga fatwa DSN dalam mengatur tentang DSN itu sendiri. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum Islam. Itu ada Al-Quran dan hadis. Ijma, qiyas, ijtihad. Mungkin di video kurang jelas atau karena pencahayaannya saya sebutkan ya, hukum Islam itu ada Al-Quran jelas, lalu yang kedua ada hadis, ijma, qiyas, dan juga ijtihad. Itu adalah hukum Islamnya. Lalu hukum positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Lalu yang terakhir itu fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN MUI, lalu standar syariah untuk praktik bisnis dan produk keuangan syariah. Itu adalah landasan dari hukum bisnis syariah itu sendiri ya. Lalu kita lanjut ke pembahasannya tentang struktur lembaga terkait. Jika dalam pemerintahan kita ada DPR, ada presiden, ada MK dan sebagainya dalam legislatif, yudikatif, dan eksekutif, maka kita di bisnis syariah itu juga memiliki yang paling tinggi, ya, kota yang paling tinggi, yaitu MUI. MUI bertindak sebagai induk dari Dewan Syariah Nasional dan menjadi lembaga fatwa nasional. Ya. Lalu yang kedua, DSN, Dewan Syariah Nasional, bertugas untuk mengeluarkan dan mengawasi fatwa. Lalu yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah, bertugas memastikan kepatuhan dari akun syariah dari lembaga keuangan syariah. Lalu menjadi penghubung antara DSN dan juga lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada otoritas jasa keuangan atau yang lebih kita kenal dengan OJK. Regulator menjadi regulator resmi pengawasan keuangan syariah. Itu adalah struktur dari lembaga terkait dengan lembaga dalam DSN MUI ini sendiri. Lalu kita membahas tentang tugas dan wewenang dari DSN MUI. Yang pertama yaitu mengeluarkan fatwa atas kegiatan, produk, dan juga jasa keuangan syariah. Itu ada tugas. Lalu yang tugas keduanya yaitu mengawasi penerapan fatwa di lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang keempat, memberi peringatan dan mengusulkan tindakan atas penyimpangan. Dan yang terakhir, yaitu mengundang ahli untuk pembahasan ekonomi syariah. Itu adalah tugas dan wewenang dari DSN MUI. Lalu kita membahas tentang metode ijtihad DSN MUI. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, ijtihad adalah sebuah proses di mana kita mendalami sebuah ilmu tersebut untuk menjadikan itu sebagai hukum dalam Islam. Ya, itu adalah ijtihad. Dan dalam DSN MUI ini ada metode ijtihad pertama itu nash qat'i yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis secara tekstual.
yaitu adalah Nasyati. Lalu istilah yang kedua yaitu Qauli, berdasarkan pendapat mazhab fikih kitab-kitab klasik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ya, manhaji, berdasarkan metodologi dan kaidah hukum Islam. Itu adalah istihad dari DSN MUI. Ya. Yang kita dari yang saya jelaskan itu ada tiga, yaitu Nasyati, Qauli, dan juga manhaji. Lalu kita lanjut tentang kekuatan fatwa itu apa gitu kan? Fatwa memiliki kekuatan mengikat setelah diadopsi dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Wakaf, Zakat, SBSN, dan produk HAM. Fatwa ini menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Ya, menjadi sebagai kekuatan untuk mengikat kepercayaan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah di Indonesia, LKS. Lalu kita membahas tentang peran DPS dalam pengawasan. Ada beberapa peran. Yang pertama itu supervisor, menjadi mengawasi kebutuhan syariah. Lalu menjadi advisor, memberikan saran pengembangan produk. Lalu menjadi marketer, ya, mengedukasi publik dan meningkatkan kepercayaan, ya, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu supporter, memberikan dukungan ide dan juga moral. Lalu terakhir itu menjadi player, terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi syariah yang tentunya ada di Indonesia. Lalu yang terakhir kita membahas tentang tantangan DSN MUI. Apa saja tantangannya, ya? Yang pertama tentang sosialisasi fatwa masih terbatas. Di Indonesia yang memiliki ratusan penduduk ini, tentu sosialisasi kita masih terbatas. Walaupun memang kecanggihan teknologi sudah sangat maju, ya, tapi ternyata sosialisasi tentang fatwa itu masih terbatas di Indonesia ini sendiri. Lalu yang kedua, perbedaan pemahaman masyarakat karena banyaknya populasi penduduk itu, ya, terjadi kontradiksi atau terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman masyarakat mengenai populasi. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki seperti fikih dan juga ekonomi. Lalu harmonisasi hukum Islam dan juga hukum nasional. Itu adalah tantangan dari DSN MUI. Dan kita sampai di bab terakhir atau terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, ya, karena telah menonton video ini, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas dan juga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf jika dalam video saya kurang, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.